pahala Allah, ganjaran Allah, janji Allah yang lebih jauh tadi, itulah sabar. Jadi konteks sakit tadi, pertama ridho, bahwa apa yang kita terima datangnya dari Allah, memang ketetapan Allah, lalu menjalaninya, gitu, menjalaninya dengan apa? Kalau ada hal-hal yang buruk ditahan, gitu. Untuk apa? Karena akan ada lebih baik nanti nih, gitu ya. Apa enggak boleh? Di dalam hadis mengatakan mengeluh itu boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau mengeluh lebih dari 3 hari, itu artinya kita tidak sabar, gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Emang nggak mudah kalau lagi melakukannya. Mudahnya kalau diucapkan kayak gini, Bun ya. Ini diomongin gini gampang nih. Susahnya kalau pas lagi peristiwanya itu ya kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita kan dengan cara tahu iya sabar. Kenapa? Akan ada janji Allah yang lebih besar nih. Saya tahan ini. Contoh yang lain. Sabar itu nggak selalu dalam konteks keburukan, meninggalkan keburukan. Sabar juga melakukan kebaikan. Jam 4.30. Jam 4.30 pagi. Samping masjid kita, pengurusnya ada yang undang-undang. As-salatu khairu minan naum. Bapak Ibu bangun. Ini waktu udah 4.30. Begitu mau bangun, berat mata nih. Mata berat. Kan gitu ya. Berat mata. Enaknya kalau tidur lagi, berselimut. Kan gitu ya. Lagi capek, lagi ngantuk. Kan gitu ya. Tapi ada janji kalau engkau bangun pagi ini, gitu. Maka kalau engkau sholat sunnah sebelum subuh ini pahalanya lebih baik daripada isi langit dan bumi atau bumi seisinya. Itu janji Allah tapi panjang. Tapi kalau ibu mengikuti kan kenikmatan yang langsung tuh tidur enak tuh kelihatannya tuh. Tapi kita menahan diri untuk tidak tidur karena kita ingin meraih kebaikan yang Allah janjikan yang besar. Meskipun nanti itu namanya sabar melakukan ketaatan. Tuh. Jadi ketaatan itu sabar itu bukan hanya pada hal libur guru, sabar juga pada hal ketaatan. Apa? Menghindarkan hal-hal yang dapat mencegah kita, menghindarkan kita daripada ketaatan untuk meraih janji Allah yang besar, itu namanya sabar dalam ketaatan. Kira-kira gitu ya. Baca beratnya, mohon maaf, mohon izin. Terima kasih Silakan Pak lain, Bun. Terima Silakan. kasih sama-sama. Siapa, Bun? Silakan ibu-ibu yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Oh iya, silakan kalau ada yang lain. Ya, Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Satia, monggo Bunda Satia, monggo. Silakan dulu. Pak Ustadz. Pak Ustadz ini tentang apa ya? Tentang sebetulnya tadi udah diberitahukan tentang ikhlas dan ridho. Karena saya kan mengalami sendiri kemarin sewaktu suami wafat gitu kan. Saya sudah berusaha mengurus gitu istilahnya menemani, menghibur gitu. Saya selalu bilang sama suami kita harus sabar karena ini ujian bukan buat Bapak gitu. Jadi ujian ini untuk keluarga terutama Bapak yang sakit dan saya sebagai istri dan anak-anak. Terus saya selalu bilang ikhlas gitu, yang ikhlas supaya doanya diterima gitu. Terus ketika suami wafat, sahabat-sahabatnya kan takziah, menanyakan Pak Ustadz ke saya, Ibu suami wafat ikhlas atau tidak gitu. Karena saya tidak paham setelah Pak Ustadz menerangkan tadi kan saya baru paham kalau ikhlas dan ridho itu ada perbedaan gitu. Saya jawab insya Allah saya ikhlas gitu, dan waktu saya mengurus sakitnya beliau juga saya selalu bilang saya insya Allah ikhlas mengurus Bapak gitu. Nah itu saya tuh begitu ini Pak Ustadz menjelaskan antara ikhlas dan ridho, saya ingin tahu kejelasannya. Jadi apakah jawaban saya itu terhadap sahabat-sahabatnya yang takziah itu benar atau tidak gitu? Karena saya jawabnya insya Allah saya ikhlas gitu Pak Ustadz. Baik, ya gini Bun, emang ini jadi rancu ya, mohon maaf ya rancu. Jadi ketika Bunda tadi menyampaikan waktu saya mengurus beliau, waktu beliau sakit, menemani beliau dan pokoknya segala macam lah. Itu Bunda benar kalau Bunda ikhlas tuh. Karena Bunda kan melayani ya,
melayani, menyiapkan segala macam, itu betul ikhlas, itu seperti itu. Ya. Nah, memang dalam konteks tadi waktu kehilangan, gitu ya. Jadi kepergian dia mungkin dipahami ikhlas, tapi sebenarnya cobaan yang ibu terima itu, ibu mohon maaf misalkan ini ibu dengan ditinggal suami bagaimana? Ya, yang lebih tepat memang bukan ikhlas harusnya kalimatnya. Saya ridho atas ketetapan Allah. Gitu ya, memang gitu. Tapi kan masalahnya pengajiannya kan baru sekarang ya Bun ya kan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kan gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah jadi tahu. Alhamdulillah. Jadi menerima apapun keputusan Allah kepada Alhamdulillah dengan kita. adanya Zoom nih. Ya dengan adanya Zoom seperti ini jadi kita lebih tahu gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima Makasih. kasih. Jadi Terima kasih Pak digaris bawahi Ustadz. lagi, kami digaris bawah lagi, ketentuan apapun yang Allah berikan kepada kita, maka sikap kita ridho. Ridho, menerima. Insya Allah. Betul. Apapun yang kita berikan, gitu ya, Bu, anaknya bagaimana dinikahkan sama ini? Saya ikhlas, itu benar. Saya ikhlas melepas anak saya. Nah, itu ikhlas melepas, memang benar kalau melepas ikhlas. Tapi kalau menerima itu ridho. Ya. Bagaimana ibu dengan takdir Allah begini? Nah, bukan ikhlas, saya ridho. Nah, saya kira mudah-mudahan ini diulang-ulang jadi lebih paham. Tapi ibu gini problemnya nih, ibu-ibu yang ada di Zoom ini kan paham sekarang tentang ikhlas ridho nih. Tapi kan orang di luar kan belum tentu paham ya. Itu ya. Jadi kadang-kadang salah persepsi begitu. Nah, itulah untungnya berkahnya ilmu kalau kita belajar. Gitu. Makasih Bu Satya. Boleh memberitahu teman ya Pak Ustadz ya. Bagus. Itu namanya ilmu, boleh gitu ya. Memberitahu teman yang belum paham gitu. Ya, tapi nggak usah tentang ridho disalahkan dan ya. ikhlas. Nggak usah disalahkan, salah ente, jangan salah. Maksudnya kalimat yang pas begini gitu. Ya, makasih Bunda. Selanjutnya ada Bu Enda Terima masih? kasih Pak Ustadz. Luar Mungkin biasa. satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum ditutup dengan doa ya Bu Endah ya. Iya Bu. Pak Ustadz, saya mau menanyakan mengenai yang taubat tadi ya. Tadi Ustadz bilang kan tidak ada yang tahu taubat kita itu diterima Allah ya. Nah, kalau memang kita memang manusia pasti berdosa ya Ustadz ya. Kalau kita bertaubat itu jadi sampai akhir hidup kita harus selalu bertaubat kepada Allah gitu ya Ustadz. Kalau ini. Jadi kita taubat itu sepanjang hari ya, sepanjang waktu ya. Iya, kalau saya sholat kan selalu beristighfar, bertaubat, selalu begitu ya Ustadz ya. Dan kita yakin kalau kita diterima gitu Ustadz, taubat kita. Benar Bun. Jadi gini, ajaran sufi untuk kita itu di dalam diri seorang muslim itu ada dua sikap yang mestinya berimbang. Pertama namanya roja. Yang kedua namanya khauf. Dua sikap ini di dalam diri seorang muslim mestinya berimbang ada. Ada sikap roja, ada sikap khauf. Roja artinya berharap, khauf artinya takut. Apa maksudnya kita terapkan? Dengan adanya roja, maka gitu akan ada roja, maka kita ini optimis, ada harapan bahwa Allah menerima kita, menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, apapun. Ada harapan bahwa Allah Maha Penerima kok. Gitu ya. Nah, itu roja namanya, sikap roja. Tapi kalau orang punya sikap roja saja, dia bisa lupa diri dan sombong. Udah selesai, saya udah taubat, udah terima Allah. Udah selesai. Tapi harus ada sikap pembanding namanya khauf. Khauf. Apa khauf? Khawatir, takut. Takut apa? Takut ibadah kita nggak diterima Allah. Takut doa kita nggak dikabul oleh Allah. Takut puasa kita nggak diterima oleh Allah. Takut ibadah kita nggak sempurna. Takut. Nah, karena ada rasa takut ini sehingga terus-menerus ibadah kita perlu kita sempurnakan. Perlu kita lebih baik lagi. Tapi dua sikap khauf dan roja ini harus berimbang. Orang kalau rojanya yang kuat, terlalu nggak punya khauf, tadi sombong. Orang khaufnya tinggi, terlalu tinggi, takut, serba takut, nggak ada roja,
frustasi, putus asa. Jadi harus berimbang. Ada kekhawatiran, ada harapan. Kekhawatirannya apa? Nggak diterima. Harapannya apa? Allah Maha Pengasih kok. Allah Maha Penyayang kok. Allah Maha Penerima taubat kok. Kan gitu. Nah, ketika kita bertaubat, kita belum tentu diterima, maka besok lebih gigih lagi bertobatnya. Besok lebih sungguh-sungguh lagi bertobatnya. Terus diperbaiki. Kan kata Rasulullah, orang yang hari ini, yang beruntung kan hari ini lebih baik dari kemarin. Terus berupaya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan betul kata Bunda Endah tadi, apa? Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya. Sekecil apapun ada dosanya kita ini. Dosa hati, dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, dosa telinga, dosa macam-macam lah. Maka istighfar tidak menunggu bahwa kita berdosa. Gitu kan. Setiap waktu, setiap sholat maksud saya, setiap sholat minimal istighfar. Itu ekspresi daripada bahwa kita tuh sadar diri bahwa kita ada dosanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampunanmu dan aku betul-betul ingin kembali kepadamu, bertaubat. Bertaubat itu kembali kepadamu. Itu ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi tidak ada salahnya orang itu seandainya meskipun kan manusia nggak ada dosa. Seandainya nggak ada dosanya, maka taubat yang kita mintakan, ampunan yang kita mohonkan itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan rahmat dan barakah. Kalau ada dosa, menghapus dosa. Kalau nggak ada dosanya, istighfar kita, taubat kita, Allah ganti dengan rahmat dan keberkahan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita beristighfar itu. Itu ibu-ibu yang muliakan. Subhanallah. Persis. Iya Bun, di jam 11 kita tutup dengan doa Bun. Demikian Ibu-Ibu Solehah, ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Nasiruddin. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Menjadi kita lebih baik lagi. Untuk selanjutnya mohon Ustadz untuk menutup, memberikan doa kepada kita menutup kajian ini Ustadz. Monggo Ustadz. Terima kasih Bunda Endah, para bunda semuanya, para yang saya hormati. Marilah kita tuluskan hati, bersihkan hati, bermohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan bahwa Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga kita. Allah hadirkan keberkahan di dalam keluarga kita, keberkahan pada harta kita, keberkahan pada anak-anak kita, keberkahan pada ilmu dan hidup kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah SWT angkat penyakitnya dan Allah berikan ketabahan di dalam menjalaninya. Karena insya Allah dengan ketabahan Allah akan ganti setiap penyakit yang hinggap padanya sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Tilka niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami yang dulu telah mengasuh mendidik kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Sinari alam kuburnya, lapangkan alam kuburnya, hadirkan di alam kuburnya taman di antara taman-taman surgamu. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah diri kami, berkahilah harta kami, berkahilah pandangan pendengaran kami. Dengan keberkahan-Mu, maka insya Allah kami selalu ada di dalam jalan-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtana wa 'allimna ma'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar senantiasa dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dapat mensyukuri segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Tabah dan sabar atas segala ujian yang Engkau timpakan kepada kami. Amin ya Allah. Inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Kami bermohon kelak jika di antara kami, bahkan kami
Engkau cabut nyawa kami, Engkau akhiri hidup kami, maka pastikan ya Allah permohonan kami, permintaan kami dan harapan kami, jadikan akhir hidup kami adalah hidup yang husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.